Selamat weekend, guys. Bersama your man, your boy again, ya kan? Tip Trader 8. Kita akan bahas seperti biasa, saham pilihan, forex, kripto, saham Indonesia, saham US, saham untuk hari ini, dan analisa saham forex kripto ya buat mingguan. Setelah laporan statistik Amerika yang agak-agak doji, guys, gimana peluang profitnya? Baik itu untuk saham Indonesia dan juga forex minggu depan. Ya, cuy. Ya, jadi guys, gue seperti biasa, gue akan membuat analisa bersama GIC ini ya, karena kita bersama untuk analisa forex gitu ya. Nah, GIC itu apa sih guys? Karena banyak banget tuh pertanyaan yang biasanya gue terima dari anak-anak saham, anak-anak forex dan segala macam. Yang pengennya gimana sih? Salah satu contoh trading di platform mana ya, gue enaknya bagusnya gitu ya. Terus spreadnya gimana, ada biaya komisi nggak, aman nggak dananya, itu banyak banget tuh pertanyaan kayak gitu. Tenang, sebelum kalian mulai harus tahu platform mana sih yang sebaiknya kalian ambil gitu, yang terjamin, yang aman, legalitasnya juga oke gitu ya, terjamin dari Bapeti ya, dan juga mempunyai platform yang legal. Ya guys ya. Nah, GIC ini merupakan platform yang legal yang didirikan di Singapura dan telah menerima pernyataan hukum dari firma hukum Singapura dan bekerja sama dengan pialang lokal under Bapeti, yaitu dengan nama Trijaya Future. Nah, karena kalau begitu udah pasti legal, man. Dan untuk biayanya itu asli transaksinya dijamin beda dengan yang lain. Karena di sini sudah bebas dari komisi, biaya inap atau swap gitu ya, dan spreadnya rendah. Tidak hanya itu, sedangkan GIC juga lagi ngadain promo nih guys, 100% cashback deposit dan trading cashback up to 5 GICT. Nah, kalau kalian tanya bagaimana cara join GIC? Ada di bawah ya. Karena gue juga pakai guys. Ya, ngomongnya nggak kaleng-kalengan. Jadi kalau kalian mau ikutan di sini. Terus kebetulan gue juga ada buka kelas ya bersama GIC ya guys ya. Ya, strategi profit konsisten ya. All year long kalian tinggal ikutan ya. Nanti bisa konsultasi sama gue bagaimana caranya dapat profit konsisten di forex. Lalu gua akan kasih indikatornya buat kalian ya. Jadi gampang banget dan ada bonusnya tuh dari GIC juga, ada bonus cashback, ada bonus ebook dan segala macam. Jadi banyak banget guys ya. Oke, let's check it out, ada di bawah ya guys ya, di description link ya. Oke guys. Nah, juga stay tune ya, ada beberapa analisa yang gue lakukan bersama GIC yang gue taruh di minggu-minggu atau di tengah minggu ya buat kalian semua. Oke guys, nah yang kedua adalah sentimen ya. Jadi kalau kalian tahu ya, kemarin gue bahas dulu nih mengenai fundamentalnya ya guys ya. Jadi US report for MSP ya kemarin tuh nggak begitu bagus ya. Non-farm payroll atau pembukaan lowongan pekerjaan di luar pertanian ya itu nggak begitu bagus ya. Walaupun begitu tingkat penganggurannya lumayan bisa ditekan. Nah jadi agak-agak doji itu ya guys ya. Tetapi koin emas, komoditi semuanya naik guys minggu kemarin. Nah ada potensi peluang. However kalau menurut gua taperingnya tetap akan jalan. Ya, jadi kalian harus hati-hati ya, pasang stop loss dan segala macam. Kalau US stock, forex gitu ya, tentunya akan terbentuk tren yang akan terjadi, guys. Kalau trennya terjadi, udahlah mau buka long, short against US dollar atau pakai US dollarnya dan segala macam, gampang. Senang banget kalau yang kayak gitu-gitu ya. Tetapi harus hati-hati kalau kalian trade di saham-saham Indonesia gitu ya, atau saham-saham di Asia gitu ya. Nah itu harus hati-hati karena duitnya menuju Amerika semua tuh ya guys ya. Jadi terutama untuk dana asing karena memang lebih menguntungkan, lebih secure di sana gitu. For now ya. Nanti kalau udah hype-nya udah keluar, balik lagi ke sini. Tenang aja. Nah bisa serok nggak Om ya? Tentunya lihat chartnya ya. Oke. Nah ini jadi kalau kalian lihat ya.
Jadi ini nggak begitu bagus ya. Non-farm payroll 243, forecast-nya 700 ya. 700 ribuan, ini 243. So not that good gitu ya guys ya. Unemployment rate-nya udah lumayan ya guys ya. Nah, untuk saham-saham US kalau menurut gua banyak bagus banget yang up gitu ya. Jadi kalau kalian nggak kalau walaupun mereka bisa short gitu ya, tetapi kalian beli up aja udah cuan. Nah, nanti gue kasih tahu listnya dan ininya. Oke guys. Nah, kita masuk sekarang ke ini dulu ya. Pertama, udah ada IoT ya aja. Oke, pertama kita lihat SPX ya, 500 ya. Kemarin ya agak ini ya, kemungkinan sini udah capek dikit ya. Turun dulu 4461 tapi masih jauh ya 4800, diikutin aja guys, mudah-mudahan nyampe 4769 ya. Lalu yang kedua adalah gua akan kasih lihat DXY ya. DXY ya lagi melemah ya guys karena ininya ya, kemarin data statistiknya yang NFP itu, karena NFP itu sering banget yang high impact banget ya. Jadi ini lagi melemah ya. Kita lihat apakah dia ada pantulan di 9183 atau enggak. Kalau enggak, kalau dia tembus lagi ke bawah, ambil GBP, Euro dan segala macam open long ya. Oke, tapi tergantung chartnya juga ya. Lalu setelah itu kita lihat ada XAU USD atau SUL, kalau ada yang bilang juga SUL ya. Lagi naik ya guys ya, dan ini kalau tembus dari 1828, 1830 mungkin bisa nyampe 1875 ataupun 1895 ya. Ingat ini adalah resisten yang kuat dari bulan Juli 21 ya guys ya. Kalau dia tembus wadidaw seru banget ya, bisa ke 1900 lagi. Ya, oke. Nah di 4 hours-nya kalau kalian mau trading gitu ya, tunggu dia mantul dulu guys di area-area 1820. Kalau dia mantul balik lagi ya sampai 1890, SL di bawah 1818 itu untuk SUL. Lalu setelah itu ada US Oil ya. US Oil kalau menurut gua ya lagi tes support ya setelah naik kemarin ya guys ya, ini 4 hour. Kalau dia mantul lagi mungkin bisa sampai ke 7255, SL kalian pasang di 68.83 ya guys ya. Lalu setelah itu ada ini guys, setelah US Oil ya, ada indeks yang menurut gua bagus untuk kalian lihat ya, Hang Seng. Ya, ini bisa open sell guys, apalagi kalau dia di bawah 25111 ya guys ya. Di sini ya, 25409. Kalau dia tembus lagi ke bawah mungkin bisa sampai ke area-area sini nih guys. Ya, 24012 ya. Kalau kalian mau save ambil cuannya di sini 24630. Ingat, ini adalah analisa chart ya. Di adjust lagi, bukan ajakan membeli tapi analisa doang. Di adjust lagi capital managementnya dan risk reward ratio-nya. Contohnya bikin risk reward ratio biar cepet ya, gue jelasin. Misalnya dia tembus di sini ya, tuh ya, pesang risk reward ratio seperti ini. Kalau bisa di bawah, di atas 2 ya, biar nggak nggak judi banget gitu ya. Nih ya, sini ya mungkin ya. Nah, yang lebih seperti itu ya. Kalau kalian mau, udah gue kasih tuh trading plan-nya. Oke. Langsung setelah itu US Oil Commodity. Sekarang kita akan bahas GBP USD. Nih guys ya. For now untuk 1-2 hari ini mungkin bolehlah dibeli untuk GBP-nya. Tapi ingat ya, hati-hati di saat Om Powell ada ngomong ya. Dan itu mungkin dalam 1-2 minggu lagi ya. Kalau misalnya Om Powell atau Gubernur Fed dia ngomong, hati-hati tuh, biasanya dia akan menjelaskan lebih detail kapan taperingnya. Di saat itu mungkin akan membuat US dollar akan menguat. Oke. Nah, GBP USD kalau dia mantul boleh dibeli ya, target 139046, SL di bawah 138218. Lalu Euro USD ya, Euro USD juga sama ya guys ya. Lancar gitu ya. Kalau dia mantul lagi atau rebound dari 118797, mudah-mudahan bisa sampai 119040, SL di bawah 118627. Lalu setelah itu ada USD CAD
ya guys ya. USD CAD juga sama ya guys ya. Ini udah turun lagi. Kalau dia tembus lagi turun ke bawah 128430, mudah-mudahan bisa sampai di 124500. SL di bawah 1255510 ya. Di atas 1255510. Lalu USD JPY guys. USD JPY ya masih sideways ya. Jadi kalian harus hati-hati guys, tektokan di daerah-daerah sini aja ya. Bagus sih kalau menurut gua, kalau dia jebol ke bawah nanti akan terbentuk tren yang lumayan. Kalau gua akan menghindari dulu USD JPY, tapi kalau kalian mau tektok, gua sarankan pakai indikator tektok ya. Tahu indikator tektok apa? Nah, makanya gua bilang ikut kelasnya cuy nih. Nih, nanti gue kasih indikator di saat market lagi tektok atau sideways, lalu indikator di saat lagi market lagi trending. Jadi banyak banget indikatornya, tetapi butuh logikanya kalian, which is itu yang akan gue ajarin secara konsisten buat kalian. Oke guys, lanjut ya. Nah, lalu setelah itu, setelah GBP USD, USD JPY, mungkin kita bisa lihat GBP JPY ya, JPY juga lumayan nih guys ya, lagi naik ya guys ya. Kalau dia mantul lagi di atas 152.100 bisa menuju 152.659 dengan SL di bawah 151.678 ya. Oke, lanjut kita akan mengobrol mengenai kripto ya, BTC USD. Kalau menurut gua guys ya, ini belum tembus-tembus aja dari 50, kemarin sempat tembus 51, udah beritanya udah kemana-mana ya. Ini belum ya guys ya. Tunggu body candle di atas 50.717. Kalau iya bisa tembus ke 51 dan area 56 ya. BTC USD ya, tunggu ya. Bagus open posisi untuk long ya guys ya. Lalu LTC USD ya, LTC USD juga lebih bagus nih kalau menurut gua ya, bentuknya udah oke banget ya. SL di bawah 208, beli di area 217 menuju 230 240 ya. Lalu setelah itu guys ya ada IoT USD. Nah, ya, mana dia? Nah, ini dia ya. IoT USD. Ya, ini juga lumayan ya guys ya. Ya, IOTA ya. Ya, tunggu pantulan di 1.18054 ya. Kalau ada pantulan di sini ya, mungkin bisa sampai 21 atau 22 ya guys ya, kalau ada pantulan di sini. Diikutin aja cuy. Ya, ikutin trennya aja karena banyak yang lagi bikin tren ya guys ya. Lalu setelah itu ada BNB ya, BNB. Cardano-nya udah gimana? BNB tinggal tunggu aja ya guys ya, tunggu di atas 503. Kalau di atas 503 dia lancar bisa menuju 520 ya guys ya. Lalu ada USD ya, Cardano. Nah, Cardano-nya udah turun ya. Kalau saya akan tunggu di atas 2.9513 lagi ya. Kalau dia tembus dari sini maka saya akan open long for 3.047182, SL di bawah 2.92 ya. Lalu setelah Cardano ada Doji. Ya, Doji. Ini juga lumayan ya guys ya. Kalau dia tembus dari poin 309 ya bisa menuju 31 dan 32 ya. SL taruh di bawah poin 299 ya guys. Lalu setelah itu kita lihat US ya guys ya. US itu kalau nggak salah ini watchlistnya nih ya. Kalau kalian mau yang kripto kalian boleh lihat gitu ya. Lalu US kalian boleh lihat satu adalah AAPL ya. Ini seru nih apa AAPL sebelum kita mau keluar launch telepon satelit katanya. Wadidaw gitu ya. Oke. SL di bawah 150 ini sih kayaknya sampai 160 164 sih kayaknya dapat lah ya. Mudah-mudahan nyampe situ ya. Beli di area 152 guys. Siapa tahu ada koreksi. Lalu ada DE guys, Dear Company ya. Ini juga seru ya guys ya. SL di bawah 379 ya.
Ini baru keluar nih, SL di bawah 383, sorry. SL di bawah 379, 383 ya guys ya. Beli di area 389 menuju 400 dan 410 ya guys ya. Ini DI ya, kalian boleh lihat. Lalu habis itu PFI seperti biasa Pfizer ya. Ini kayaknya mau jalan ya. Tunggu di atas 47.78 ya. Menuju 50 ataupun lebih tinggi lagi bisa nyampe 58 ya guys ya. SL-nya kalian taruh di bawah 47 dan 46. Oke. Lanjut setelah itu ada FB. FB kemarin koreksi, lalu sekarang dia mau mantu. SL di bawah 371 ya guys ya, beli di area 379 menuju 390. Lalu setelah itu ada Moderna. Moderna seperti biasa nih juga lagi mau mantul ya guys ya, beli di area 422 menuju 481, di follow the trend aja, SL di bawah 391 ya guys. Lalu setelah itu ada WMT dan Amazon ya. WMT dan Amazon SL di bawah 147, beli di area 149 menuju 152 guys. Lalu ada Amazon juga lagi seru ya guys ya. Ya. Kalau dia mantul boleh dibeli nih, SL di bawah 3425, beli di area 3516, SL target di area 37 3.700 ya guys ya. Nah, terus ada juga Netflix ya. Kayaknya kalau nggak salah lumayan lucu ya guys ya. Netflix juga lumayan ya guys ya, tetapi tunggu koreksinya dulu guys di 574 atau 581. Kalau dia mantul daerah situ bisa menuju 620 640. Oke, so itu aja dari gua guys. Semoga bisa berguna. Kita lanjut di next session, which is dengan saham. Oke, lanjut. Intermezzo dulu. Oke cuy, jadi kita sesi market nih, saham nih. Jadi gimana saham buat minggu depan? tenang aja ya kan. NFP-nya lagi kayak gini, tapering begini, tapi guys ya, LQ45, himpunan bank negara juga oke. Apa tuh himpunan bank negara? Ya, kalau kalian tahu bahwa Himbara itu adalah himpunan bank negara. Nah, Himbara itu sekarang chartnya udah lumayan tuh kayaknya. Jadi kalau kayak BBNI, BMRI, BBRI, ya kan? Nah, itu kayaknya lumayan juga. Nih, contohnya ya guys ya. Mungkin kita akan bahas langsung ya. Jangan nggak banyak cincong guys. Kan tadi weekendnya udah ya nggak? Jadi kalau kita lihat guys ya, JKSE atau ini tuh lumayan ya oke lah. Doji kan udah gue bilang, doji sana doji sini ya, menuju 61, turun lagi 6000, 61 nih. Apakah hari besok juga turun ya, let's see ya. Tapi kalau menurut gue sih akan ada optimisme sedikit ya, di balik bayang-bayang tapering yang akan dilakukan ya guys ya, 61 68. Nah ya, mungkin akan di daerah-daerah sini. Nah, tetapi guys, kalau kalian lihat IDX ya finance tuh lumayan ya cuy. Ya, tuh lihat. Cus gitu ya, mau jalan ya dengan pattern yang udah kalau dia breakout lucu nih bisa menuju 14 150. Tadi yang gue bilang adalah Himbara guys. Himbara ya, IDX Himbara gitu ya. Nah, Tekno juga wow, lagi koreksi ya guys ya. Nanti kalau mulai lagi ya, kayaknya mau tanda-tanda mau mulai lagi, monggo dilihat-lihat. Tapi lagi koreksi nih, banyakan lagi koreksi ya, Arto dan segala macam. Kita tungguin aja guys. Kalau misalnya ini ya. Oke, lanjut setelah itu kita masuk ke health ya. Health juga lumayan ya guys ya. Tuh, lihat ya. Nah, BHMAS sih yang ininya. Nah, kalau kita lihat ya guys ya, dari area-area sini ya, bentar. Kalau kita lihat dari area-area sini ya guys ya, dari cacingnya dan dari lain-lain ya, kayaknya sih lumayan ya. Beberapa nih, kalau kita lihat di sini CCS, IDX, nah ya, industri lumayan. Ya, energi juga lumayan, health juga lumayan nih ya, basic juga lumayan ya guys ya. Jadi ada beberapa saham-saham yang lumayan ya. Dan kalau menurut gue ini menandakan membaiknya
kondisi gitu ya. Tetapi walaupun begitu akan sideways ya. Jadi kalian harus cari yang benar-benar saham-saham yang benar-benar melakukan uptrend ya. Jangan mau kesebar gosip ya bahwa dia akan mau begini begitu gitu ya. Jangan mau ya. Mendingan kalian lihat berdasarkan chart aja ya, kalau menurut gua ya. Apalagi kalau kalian melakukan trading. Kalau investasi mungkin bolehlah kiri kanan, tapi lihat juga chartnya yang time frame yang besar. Contoh di monthly, di yearly, 2 yearly, 5 year dan segala macam. Oke guys, lanjut ya. Mungkin kita masuk ke area setelah laporan statistik. Jadi kemarin laporan statistiknya ya guys ya, itu jelek ya, non-farm payroll-nya. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa ya kayak koreksi gitu ya. Mungkin hari ini, bulan ini akan agak sedikit turun gitu ya, tapi bulan depan akan naik lagi. Overall sih masih bagus ya. Customer Price Index dan juga Mr. Powell omongan di bulan September ini akan menentukan pergerakan IHSG-nya kita. Ya guys ya. Nah, dari sini guys kita masuk ke saham-sahamnya. Ini adalah saham-sahamnya guys. Ada Bevin, DMMX, CMFX, dan Pitro dan segala macam. Lalu ada weekly-nya. Kita akan bahas satu-satu ya. Dan nanti mudah-mudahan kalau gue sempet malam kita akan mengadakan curhat, analisa curhat ya, atau sore ya kita bikin curhat analisa ya, analisa sharing buat teman-teman yang mau nanya. Oke, jadi hari ini karena ada forex, ada ini, jadi kita fokuskan ke pembahasan watchlistnya. Oke, lanjut ya guys ya. Jadi kita masuk ke sini ya. Pertama adalah Bevin. Bevin guys, Bevin ya. Bevin kalau menurut gue masih oke ya, tapi udah harus hati-hati ya. Kalau dia nggak tembus dari Bevinnya beda ini. Ya, Bevin ya. Jadi harus hati-hati, SL ditaruh di 1045, 1041 ya. Kalau dia naik ya tembus dari 1140 bolehlah jalan menuju 1300 ya. Lalu setelah itu ada NFCX. Ya, NFCX tag lagi menurun ya. Kita tunggu, kalau besok merah lagi udah lupain dulu ya guys ya. Gua akan take out dari dari listnya gua. Belinya kalau mau di 12450 ya. Kalau dia ditutup di atas 12450 mungkin oke dengan candle hijau ya. Lalu setelah itu ada DMX. Ya, DMX juga masih gua hold ya. Tunggu 1-2 ini, kalau dia di atas 3290 boleh dibeli, target di 3690 atau di 4000 dengan SL di bawah 3200 ya. Lalu setelah itu kita akan ngomongin mengenai saham-sahamnya ya guys ya. Beberapa saham yang kita watchlist ya adalah Pitro. Ya, Pitro lagi bagus ya di dalam minggu ini dan di bulan kemarin ya guys ya. Mungkin dia akan ada koreksi dikit, tapi selama dia koreksi di atas 2300 ya atau 2290 masih oke. Beli di area 2330, SL di bawah 2250 menuju 2500 2600 ya. Lalu setelah itu ada MBSS. MBSS juga seru ya guys ya. SL di bawah 640, beli di area 670 menuju 750 775 ya guys. Lalu setelah itu ada Esgar. Esgar kalau menurut gua guys ya, ini juga seru ya. Ya, dan masih panjang jalannya sepertinya gitu ya. Mungkin sampai 684. SL di bawah 428, beli di area 488 menuju 834 atau 930 ya guys. Lalu setelah itu ada BBNI dan BBCA. Seperti gue bilang ya, Himbara lagi bagus ya. Himpunan Bank Negara, SL di bawah 5225, beli di area 5425 menuju 5775. Lalu setelah itu ada BBRI ya. BBRI kalau menurut gua agak sideways ya guys. Kita tunggu dia ditembus di 4010 ya, mudah-mudahan nyampe 4230. Lalu ada BBCA. BBCA kemarin katanya dinaikin ya. Dinaikin apa om? Lihat, ijo nggak dibiarin merge guys. SL di bawah 32325, beli di area 32.900. Mudah-mudahan all time high, tapi targetnya mungkin daerah-daerah 34.325 dulu, habis itu 36, lalu mungkin bisa nyampe 40.000 ya. Lalu setelah itu guys ada Pewon, Mari dan Aba.
Pewon kalau menurut gua salah satu properti yang mulai uget-uget ya guys ya. Ini mulai seperti ini. Sabar tapi ya guys ya. Kalau kalian nggak sabaran mending ditunggu di 472, 478. Kalau kalian sabar mungkin ikutin sideways-nya guys selama dia nggak tembus dari 434, 426 masih oke. Lalu setelah itu ada ABA guys. ABA kalau menurut gua lagi koreksi nih, tapi udah deket-deket. Kalau penentuan besok atau minggu depan ya, kalau dia bisa tembus atau mantul dari area 585-nya, naik ke atas mungkin bisa nyampe 7.900 atau 790 atau 800 ya. SL di bawah 560 atau 585 ya. Oke, lalu setelah itu ada Mari. Mahaka Radio mungkin lebih seru ya guys ya, cuman bentuknya udah doji-doji. Jadi harus hati-hati. SL di bawah 525, SL di bawah 490, beli di area 565 menuju 640, 680 ya. Ingat, ini adalah analisa teknikal berdasarkan price action dan tape reading, hanya analisa bukan ajakan membeli untuk memperkuat rencana trading plan kalian. Ingat yang seperti gue bilang bahwa ada risk reward ratio, capital management yang harus kalian ukur lagi untuk kalian mendapatkan complete trading plan supaya kalian cuannya oke ya. Jangan cuma ngikutin dari gua doang terus habis itu ya kok salah ya, orang udah ada dua elemen lagi yang harus kalian perhatikan ya. Gimana kalau misalnya elemen-elemen tersebut kalian nggak tahu? Nah guys ya, gua akan ada acara nih ya, di bulan Oktober ini untuk mengajarkan hal-hal tersebut dan juga hal-hal lain seluk-beluk mengenai trading dan investing ya guys ya. Dari basic TA, price action, tape reading, Fibonacci, psikologi trading, indikator, corporate action, how to screening stock, baik itu dari fundamental maupun dari secara teknikal ya guys ya. Bersama dua sahabat saya ya, dua om-om lucu namanya Om Etus dan Om Cremona dan saya sendiri ya guys ya. Jadi kalau kalian mau ikutan mumpung ada harga early bird atau harga pendaftaran awal yang masih diskon dan bisa dibeli di Topet kalau kalian mau pakai cicil-cicilan ataupun dapetin cashbacknya. Linknya ada di bawah ya guys ya. Monggo kalau kalian mau ikutan silakan. Oke guys, lanjut ya. Kita masuk sampai mana tadi ya? Mari ya. Setelah Mari kita lihat, habis itu kita ke ITMG ya. ITMG gue pengen ngomong apa ya, pan udah gue bilang tapi dinyanyiin pan ya udah dibilang kan batu baranya naik. Iya banyak tuh yang ngomong paling PHP gitu ya. Kalau nggak salah di daerah-daerah sini ada tuh yang ngomong PHP. Siapa ya nih kalau nggak salah, mana ya, oh bukan yang ini ya. Nih, saham batu bara tuh ya. Terus PHP gitu ya. Gimana Om, masih PHP nggak? Kita tanya ya. Gimana Om, masih PHP nggak? Gitu ya. Nggak apa-apa ya. Nah lanjut ya, setelah ini guys kita akan masuk ke area PTBA ya. PTBA kalau nggak salah ya guys ya, mulai lancar ya guys. Beli di area 2230, SL di bawah 2180 menuju 2360 ya cuy. Lalu setelah itu ada Adro guys, Adro SL di bawah 1320, beli di area 1345 menuju 1400 ya. Lalu setelah itu ada KLBF ya. KLBF kalau nggak salah beli di area 1375, beli di area 1400 ya guys ya. SL di bawah 1350. Ingat, wacananya adalah KLBS adalah sideways guys ya. Jadi kalian hati-hati di sini ya, 1600 nanti kalau habis udah dia tembus dari 1500, 1600 dan 1800 kemungkinan akan ada guyuran-guyuran. Jadi lo harus hati-hati ya. Oke, setelah KLBF habis itu ada United Tractor. United Tractor kayaknya menurut gue sih lumayan lucu ya guys ya. Dia udah keluar berbentuk double bottom. Apakah dia benar-benar dari double bottom ini ke 1200, 1000 perak ya. Dari sini apakah dia akan ke 23.000? Kita lihat aja ya. Beli di area 29.500, SL di bawah 20.000 ya guys ya. Lalu setelah itu ada WG
WG guys juga seru ya guys ya. SL di bawah 171 beli di area 185 menuju 196 dan 213 ya cuy. Lalu setelah itu ada BEX. BEX kalau menurut gua SL di bawah 99 beli di area 106 menuju 117 dan 123. Lalu setelah itu ada GMFI. Nah, di luar dari Garuda dianya lancar nih kayaknya. Mudah-mudahan dia naik sampai ke area 106 guys. Beli di area 89, SL di bawah 85 menuju 109 113 ya. Lalu setelah itu ada MGRO. Nih ya, salah satu yang lumayan nih kayaknya ada sesuatu nih guys ya, naik sendiri di lain selain dari sawit-sawitnya. SL di bawah 765 beli di area 730 menuju 765 dan 780. Hati-hati ya guys kalau misalnya dia tuh nggak begitu liquid ya. Dilihat nih candlenya juga aneh gitu ya, jadi hati-hati ya. Oke, lanjut. Setelah itu ada Tifa copet aja. Lalu SMNT, ya salah, SMMT Golden Eagle karena ya. SL di bawah 185 180 beli di area 200 ya, dilepas buat copetan di 216 atau 230 ya. Lalu setelah itu ada Care mana Care? Care-nya nggak ada. Care, are you care enough? Nah, Care. Ya, ini juga seru ya guys ya. SL di bawah 400 beli di area 412. Kalau hijau ya guys, mudah-mudahan bisa nyampe 440. Lalu setelah itu ada Jeva dan Toys. Jeva guys, Jeva ya, SL di bawah 1750 beli di area 1820 menuju 2055. Lalu setelah itu ada Toys ya. Toys SL di bawah 160 beli di area 214 menuju area 358 400 ya guys ya. Lalu setelah itu ada Land juga seru ya guys ya, lumayan lah. SL di bawah 107 beli di area 130 menuju 154 dan 220 ya guys ya. Lalu setelah itu ada TCPI ya, SL di bawah 8025 beli di area 8525 menuju 9300 ya cuy. Lalu setelah itu ada Citra ya, Citra ya, SL di bawah 855 beli di area 890 menuju 965 dan seceng ya cuy. Lalu setelah itu ada Citra, ada Indi ya. Indi nih kalau tembus dari 1500 sih lebih oke ya. Kalau untuk saat ini targetnya 1500 ya. SL di bawah 1335 beli di area 1375 ya guys. Lalu setelah itu ada Semera dan MBAP. Semera juga seru ya, properti lagi nih kayaknya. SL di bawah 805 beli di area 835 menuju 910 ya. Lalu setelah itu ada MBAP dan MKAS. MBAP ya, ini juga seru ya. SL di bawah 3130 beli di area 3210 menuju 3530 atau 3800 ya. Lalu setelah itu ada MKAS. MKAS guys, MKAS SL di bawah 12675 beli di area 13.900 menuju 16.000 ya cuy. Lalu setelah itu ada TNCA ya, lagi koreksi ya guys ya. Kalau dia tembus mantul di area 715 mungkin target bisa 830 dan 960. SL di bawah 680. Lalu setelah itu ada ASI juga lucu nih. SL di bawah 5150 beli di area 5325 menuju 5625 dan 5925 ya guys. Lalu ada Dinar guys. Dinar ya, ini juga seru ya, mudah-mudahan bisa tembus 374. Kalau tembus 374 menuju 418 448, SL di bawah 324 cuy ya. Lalu ada Ali SL di bawah 8325 menuju 8675 dan 9600 ya. Ini kayaknya udah uptrend, monggo
bisa kelihatan ya. Lalu setelah itu ada Citra. Citra guys, SL di bawah 885, beli di area 590 menuju 1020. Lalu setelah itu ada Range. Nih seru ya. Lucu ya guys ya kalau ini ya. Cobra mudah-mudahan mantul ya guys ya. SL di bawah 1875 dan 1775. Kalau mantul di area 2000 mudah-mudahan bisa nyampe 2400, 2600. Lalu setelah itu ada Akra guys ya, ini juga seru ya. Semoga mantul. SL di bawah 3790. Wow, menuju 4400. Bener gak nih? Kalau iya tembus dari 4000 guys, ya bisa ya, 4400 ya. Lalu setelah Akra ada Mapi ya, SL di bawah 715, beli di area 760 menuju 815. Lalu setelah itu ada MDKA. Nah, karena goldnya naik ya guys ya. Hati-hati tapi ya. Ya. Kalau dia tembus dari 2900 mungkin bisa nyampe 3100. SL di bawah 2740 ya cuy. Lalu setelah itu ada satu SL di bawah 58 ya guys ya. Beli di area 62 menuju area 65 ya. Hati-hati ya. Lalu setelah itu ada Aman cuy. SL di bawah 434, beli di area 482 ya. Oke, lanjut setelah itu untuk weekly ya, gue menginikan weekly guys ya. Weekly itu sebelum gue kesini, ini gampang banget ya cara screening weekly ya kalau menurut saya. Tapi kalau kalian mau ikutan belajar monggo ya, dilihat kelas Beta Academy yang akan mulai di tanggal 1 Oktober 21 selama 6 minggu. Ya, kita akan melakukan kelasnya secara online ya guys ya. Dan kalian akan mendapatkan materinya video on demand ya, buat kalian mengulang-ulang. Tip gitu. Oke, lanjut ya guys ya. Dan juga ada lifetime mentorship dari 3 orang ini. Siapa nih 3 orang? Yang inilah. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke Petrosi. Nah, Petrosi itu baru keluar nih guys ya dari ininya, dan kayaknya lucu ya guys ya. Mudah-mudahan dia nanti koreksi 2110 terus naik lagi menuju 2780 ya. Mudah-mudahan ya guys ya. Bentuknya sih udah oke banget kalau menurut gua. Overall kalau di monthly juga lumayan ya guys ya. Keluar dari ininya nih. Dari ininya apa namanya? Bottomnya gitu ya, dari downtrend line-nya. Dan kalau iya bisa nyampe 4000 atau 4910 ya, mudah-mudahan. Oke, lanjut setelah itu guys ada apa namanya, MBSS untuk monthly ya. Gue rubah dikit di sini jadi monthly weekly ya. Weekly SL di bawah 575, beli di area 655 menuju 855 ya guys. Lalu setelah itu ada BDMN ya. Ini juga seru ya. Kalau dia bisa tembus dari area 3050 mungkin bisa ke 5100 guys. Target pertama mungkin daerah 3000-an ya guys ya. Target kedua di 36, target ketiga 5100. SL kalian taruh di 210 dan 2570 menjadi area belinya. Lalu setelah itu ada BBCA dan BBNI. BBCA kalau di weekly juga seru ya guys ya, baru keluar dari downtrend lainnya. SL kalian taruh di bawah 31950, beli di area 33.000 ya, menuju 35 ya. Kalau gua sih ngelihatnya kalau kalian keep bisa lah nyampe 40.000, 41.000, dan even proyeksinya bisa nyampe 50.000 ya. Baik, lalu setelah itu yang terakhir adalah BBNI cuy. Ya, BBNI kalau menurut gua mudah-mudahan lancar ya. SL di bawah 5125, mudah-mudahan nyampe 6400, beli di area sini ya 5600. Oke. Sip guys. Itu aja dari gua, 21 menit aja. Mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam melakukan trading. Ingat, kita dan melakukan beberapa training dan workshop. Semoga kalian bisa ikutan ya. Start in Oktober dan masih ada harga early bird atau pendaftaran awalnya. Oke, itu aja dari gua. User signing out. See you and bye-bye.